Masih inget mie fishball kesukaan Mama Gigi di Singapura? Mimin pengen cobain, tapi kalau nggak ada babinya kayak ada yang kurang gitu. Padahal lebih enak kalau ada babinya ya. Nah, kalau yang ini ada babinya guys, jadi udah pasti rasanya lebih mantep. Kalau nggak percaya, mending langsung cobain deh. Ini tuh lokasinya di Lau Lim Mee Pok. Orang-orang Singapura yang ada di Indonesia aja bela-belain kesini demi semangkuk fishball noodle mereka. Untuk tempatnya dan makanannya emang dibikin ala-ala hawker di Singapura. Dan ternyata Lau Lim Mee Pok ini lumayan legend loh guys. Andalan mereka udah pasti mie poknya dong. Bahan-bahannya nggak ada yang halal karena pakai minyak babi dan pastinya ada topping daging babinya. Bentuk mie-nya lebar-lebar dan kenyal. Terus toppingnya melimpah guys. Ada fish cake, udang, fishball, dan kriuk-kriuk lemak babi. Bakso ikannya ini juga kenyal dan berasa banget loh ikannya guys. Percaya deh, minyak babinya tuh yang bikin mie pok ini 1000 kali lipat lebih enak daripada yang nggak pakai minyak babi. Ditambah ada kriuk lemak babi dan daging babinya. Definisi cita rasa surgawi. Wajib pesen kayak toast yang udah satu set sama kopinya. Ternyata telurnya ada 2 guys. Dikasih lada sama kecap asin dulu ya. Terus rotinya dicocol-cocolin ke telurnya kayak gini. Wah, kayak toastnya tuh jadi makin creamy, legit banget. Dan rotinya tuh dipanggang sampai teksturnya crunchy. Butternya pun tebel guys potongannya. Mereka juga ada nasi lemak yang berasnya tuh pakai basmati. Jadi panjang-panjang gitu loh. Bumbu ayam gorengnya ini gurih, meresap banget. Saking otentiknya, minumannya pun ada es barley dan Milo Dino yang impor dari Singapura. Cus yang penasaran samperin sekarang juga. Akhirnya ketemu juga Korean barbecue yang beneran pakai hanwoo beef. Kalau di tempat lain kan biasanya impor, tapi bukan dari yang Korea. Tapi kalau ini beneran didatengin langsung dari Korea dan penyimpanannya khusus. Ini tuh termasuk Korean restoran yang hidden gem guys, karena letaknya di tengah-tengah lapangan golf. Nah, buat ke Hwangjae Korean restorannya kita tuh naik bagi car. Sambil di perjalanan lihat pemandangan lapangan golf. Kesannya kayak mewah gitu. Seru banget. Kasih Pak. Yeay, udah sampai. Nah, ini dia Hwangjae Korean Restaurant. Nah, ownernya sendiri asli Korea dan dagingnya pakai hanwoo beef. Seniat itu mereka. Ternyata masuk ke dalamnya mewah banget guys. Dan dari dalam kalian tuh bisa lihat pemandangan lapangan golfnya. Terus kalau pas sunset cantik banget. Nah, ini menu-menu Koreanya persis banget kayak yang Mimin cobain di Korea yang langsung guys. Menunya ada 73 plus Korean food authentic. Ini namanya dolsot bibimbap yang disajiin langsung di atas hot stone. Makan cabai hijau. Cabai hijaunya aja dari Korea guys. Beda dari cabai hijau lokal. Nah, dakbal di sini udah disajiin sama jumokbap. Cekernya empuk, lembut, gendut-gendut. Terus jumokbapnya nasinya tuh pulen. Dan ada seaweednya yang bikin makin gurih guys. Untuk dagingnya yang paling best seller tuh bagian galbi. Dan ini 100% hanwoo beef ya. Tuh kelihatan kan? Makan pakai kimchi dan di wrap kayak gini guys. Dengar ini sayurannya kres-kres. Dan emang beda ya kalau pakai hanwoo beef. Serat dagingnya lebih berasa tapi juga tetap lembut. Ini juga harus kalian coba guys. Wang galbi tar. Kuahnya ngaldu, mild tapi juga gurih. Terus galbinya dapat segede-gede ini, dapat 2 potong lagi. Empuk banget tanpa perlawanan. Daging dan lemaknya tebel. Dan yang paling Mimin seneng, bangcannya tuh banyak. Perfect banget sih semua Korean food di sini. Setelah lihat video ini langsung samperin ya. Percaya nggak kalau kuliner selekoh ini bisa kalian temuin dalam satu cafe loh. Sekarang Third Space tuh udah ada di Jalan Surapati ya guys. Dan ini tuh versi yang signature. Menunya lebih banyak dan tempatnya lebih mewah guys. Setiap sudut ruangan tuh estetik dan spacious. Bisa untuk any occasion. Outdoornya adem dan indoornya tuh cozy. Nah, kalau yang di Third Space signature ini menunya tuh ada yang Nusantara guys. Kayak iga garang asem ini nih. Iganya gede banget ya. Dia tuh pakai cabai gendot dan belimbing wulu. Jadi rasanya asem, pedes, seger, kompleks banget. Dan tekstur iga sapinya tuh empuk. Yang ini iga bakar kecombrang. Kasihin sambal kecombrangnya dulu guys. Gila, ini tebel banget dong daging iganya. Aromanya harum, bumbunya super medok. Teksturnya juga unreal. Lembut, berlemak. Ya ada lemaknya. Juicy banget. Selama di Bandung belum pernah nemuin iga bakar seperfect ini. Dan kalau ke Third Space biasanya orang-orang tuh pesen mie kuahnya guys. Dan ini Mimin pesen mie kuah malah. Bahan-bahan yang mereka pakai tuh artisan homemade ya guys. Anti instan club dan bikinnya juga dadakan. Cocok untuk segala usia. Pizza di Third Space ini tuh spesial banget ya guys. Karena mereka tuh homemade dan punya tungku pembakaran sendiri. Dan hasilnya melur.
Toppingnya sabrek-abrek guys, dan adonannya tuh chewy dan juga crusty. Molor banget. Untuk bakso cincangnya ini kata-kata aja nggak mampu menjelaskan guys, biar visualnya aja yang ngejelasin. Enakan pisan, dan aneka mocktail di sini atraktif banget loh. Tuh tinggalin kadaria, dibikin langsung di depan mata mimin cewek. Selain rasa, mereka juga merhatiin presentasi dan finishing. Alhasil looks dari mocktailnya cantik banget ya. Terus aneka kopi, pastry, dan gelato juga available. Cuslah merapat ke Third Space Signature. Kalian pecinta kuliner Bali dan oleh-olehnya, kalian wajib datang ke Foodforia yang ada di Surabaya karena semuanya tuh diboyong ke sini guys. Ini tuh eventnya Foodforia X Andi Sugar. Falala coklat jangan sampai skip ya guys. Ini favorit Mimin. Yeay, ada falala di Surabaya. Ini kalau naik pesawat udah habis berapa duit ya demi falala coklat. Nah ini nyamperin guys di Surabaya. Jadi emang bener-bener worth it ya kalau kalian datang ke Foodforia ini. Biasanya Mimin kontenin terus kalau ke Bali karena beneran secinta itu. Teksturnya tuh bener-bener sama kayak yang Mimin makan di Bali guys. Ini chewy dessert aja bahkan sampai di sini loh. Dari dulu Mimin udah penasaran banget sama browniesnya Kamari. Ternyata browniesnya seimut Kamari dan teksturnya chewy gitu. Unik deh. Kuliner babinya pun sampai dibawa ke sini loh guys. Dan ini ada sate babi bawah pohon. Tuh bakar satenya langsung di depan kita guys. Entah kenapa ya kalau Mimin ngerasain kuliner babi yang ada di Bali selalu juara guys. Ya ampun, nasi pedas Bu Adika aja ada loh guys. Tuh lauknya aja luweng kapol guys. Biasanya kalau ke Bali Mimin selalu kehabisan. Nah di sini malah banyak banget stoknya. Ini favorit Mimin banget ya kalau lagi ke Bali dan BM yang halal-halal guys. Terheran-heran Mimin, kuliner Bali tuh gak ada yang gagal. Nah ini nih Bali Banana, oleh-oleh dari Bali yang sekarang wajib dibawa ya. Nah khusus di Foodforia kalau kalian beli Bali Banana kalian bisa dapat merchandise boneka pisang dan keychain pisang. Jujur ini gemes banget dan udah pasti bolu pisangnya tuh guedang pol guys. Selain tenan yang tadi masih banyak banget tenan-tenan yang lainnya loh guys. Pokoknya wajib banget nyamperin Foodforia X Andi Sugar ini ya. Eventnya di Ciputra World Mall area outdoor dan ini cuma sampai tanggal 17 sampai 26 Oktober. Buset, sepasang suami istri ini pakai emas tebel banget padahal cuma lagi masak seblak doang loh. Kalau kalian inget cuangki cep bewok yang viral itu ownernya Teteh Garut. Nah sekarang mereka tuh punya seblak cep bewok guys. Penasaran gak? Mereka tuh nekat merantau dari Garut ke Gresik. Malah sekarang sukses besar guys. Baru buka udah antri guys. Tempatnya tuh instagramable ya, kayak kafe-kafe gitu. Ini yang bikin tetehnya guys. Tetehnya tuh suka pakai emas tuh, lihat deh. Teteh, emang gak berat apa pakai kalung segini banyaknya emas semua? Enggak. Kan ini tuh apa namanya menjadi bumbu-bumbu rahasia di sebelah teteh. Bisa aja ya si Teteh. BTW sistemnya tuh prasmanan guys. Harganya mulai 1000-an aja loh. Jadi kalap deh Mimin mau ambil semuanya. Terus langsung disetor ke tetehnya. Enggak pakai antrian tuh, ada yang ngantri sampai 2 jam. Tapi sekarang mah masaknya alhamdulillah lebih cepat. Tenang aja guys, karena tetehnya ini juga dibantuin sama sang suami. Dinamain cep bewok ya karena suaminya tuh berewokan. Di sini tuh ada 2 varian seblak. Yang pertama ada Miss Dasem, ada yang original guys. Tuh, langsung Mimin cobain sama baksonya ya guys. Ukuran baksonya jumbo dan ternyata ini isinya keju truk. Parah sih, ini enak banget guys. Mimin kasih nilai 10/10. Next kita cobain yang Miss Dasem. Dipakai bakso babuy guys. Jadi Miss Dasem itu kepanjangannya Amis Lada Hasem. Artinya ya manis pedes asem. Yummy. Pepperannya ada sayang, ada. Bener-bener full. Ini orang Sunda aja pasti suka ya guys ya. Bumbunya bener-bener otentik. Bahkan kencurnya aja bawa dari Garut loh. Buset, bahkan cekernya ngeprul guys. Udah paling bener kalau pengen nyeblak larinya ke cep bewok aja ya. Buat yang di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yuk cobain. Oh, masih siduin guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Ini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Waroeng Steak and Shake cabang Malang Jalan Arjuna guys. Ya kangen banget gak sih sama Waroeng Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Waroeng Steak and Shake ini tuh udah legend banget dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys. Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys.
Nostalgia banget dari dulu sampai sekarang, rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Warung Steak and Shake ini ternyata Dory juga bisa dibikin steak loh guys. Teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh nggak kering tapi malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen Warung Steak and Shake, yuk buruan cobain guys. Dari zaman Mimin masih kayak badut di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Fenige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Fenige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe-nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahi min zoli, dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Fenige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal ijonya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus, dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Fenige bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Fenige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal Cak Uut pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kane loker. Abis kepedesan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Fenige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di bebek Ibu Fenige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar tanah mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia, sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok, wajib banget makan di grupnya Ibu Fenige. Laci bukannya isi uang, malah isi keju sebalok gede. Nyentrik banget ya mbaknya. Marutin kejunya sebanyak ini sampai berambut rambut tuh kejunya. Kalian tahu Oma Opa? Ogura Cake ini tuh lagi menjamur di mana-mana. Dan Mimin ketemunya di Solo, jadi langsung samperin. Mbak, ini Oma Opa itu oleh-oleh dari Solo ya? Iya kak, dari Solo, tapi aslinya dari Jogja kak. Kita di Solo cuma cabang aja. Oh gitu. Iya, cabangnya betul. banyak ya? Banyak kak, sudah banyak. Ini kan aku lihat kan murah-murah nih. Nah ini paling murah berapa kak? Kalau paling murah kita nih kak 13.000-an aja kak. Mulai 13.000 udah dapat kue bolu Oma Opa yang super lembut. Kalian gak salah denger guys, 13.000 doang udah bisa dapat oleh-oleh Ogura Cake. Kalau ngasih topping pun sebanyak ini. Nah jadi dasarannya tuh pakai Ogura cheesecake kayak gini loh guys. Teksturnya lembut, fluffy. Karena ini tuh juga resep lama warisan Oma Opa. Rasa manisnya gak lebay dan berasa cheesy banget. Jadi pas dikasih topping kayak gini tuh rasanya pas, gak kemanisan. Tuh kan ciri khas mereka tuh kalau kasih topping emang sebanyak itu sampai lumer-lumer. Rasa green tea dan coklatnya tuh bener-bener enak banget. Ternyata Ogura Cake-nya juga ada yang coklat loh. Selembut itu guys teksturnya. Outlet mereka tuh udah tersebar di Jogja, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Jadi kalau ketemu Oma Opa langsung aja borong yang banyak. Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu, soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih.
kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71.